Dave tidak menjawab. Dia mengembuskan napas kasar dan mengangguk. Oke, aku akan suruh. Kau mau menyuruh siapa, Derek? Dia bahkan tidak tega melihat keadaan Dimas. Potong Dave, sedikit memberi sentakan di penghujung kalimatnya. Brooke. Dave membungkuk. Dia menumbuh badannya dengan kedua tangan. Ia taruh di meja Eric. Lelaki itu menatap lekat sahabat sekaligus CEO dan pemilik resmi The Royal Group yang menjadi atasannya langsung. Sebagai informasi, Dimas akan menjadi ayah. Kalau kau ingat Ayu, mantan asisten Riana dulu, dia sedang hamil anak Dimas. Kau juga punya anak. Apa sedikit pun kau tidak mau bersimpati kepadanya? Eric menaikkan alisnya. Dia melihat Dave dan mendengus cemooh. Dan kau bilang kepadaku kalau dia tulus mencintai Ana? Dave menegakkan tubuhnya. Dia dan Ayu sama kejadiannya seperti kamu, bro. Bedanya Ayu sendiri yang merencanakannya. Bela Dave. Nadanya sudah mulai terdengar kesal. Eric berdiri. Dia tidak ingin mendengarkan ucapan Dave lagi. Lelaki itu mengancingkan jasnya dan mulai melangkah. Dave mendesak. Eric, selama Riana di Jakarta hanya Dimas yang selalu menjaga dan melindungi Riana dari Elena. Apa kau masih akan berkeras seperti ini? Rapat dalam 5 menit lagi, tegas Eric tanpa menghentikan langkahnya menuju pintu. Dave seketika mendongak lemas. Eric bukan hanya tidak mau mendengarkannya, tapi justru mengajak kembali bekerja. Sejak 2 minggu yang lalu, tepatnya setelah Eric setuju kembali ke Inggris setelah dibujuk Sir Edmund, Eric menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Laki-laki itu bekerja seperti robot, cepat dan tidak mengenal waktu. Banyak pegawai The Royal mengeluh dan ingin berhenti. Tapi berkat bujukan Dave dengan berjanji menaikkan gaji, mereka setuju untuk tetap bekerja. Ceklek. Daddy, Eric tersentak, baru saja membuka pintu ruangannya. Evan sudah memekik memanggil namanya dengan senyuman lebar. Hitungan detik, wajah laki-laki itu menghangat. Ia lantas berjongkok dengan satu kaki di depan dan satu lutut menumpu bersiap menyapa putranya yang berdiri di depan ruangan bersama ayah kandungnya, Sir Edmund. Kau meninggalkan Daddy, Son? Ucap Eric, terdengar serius. Tapi begitulah cara Eric berbicara pada putranya, menganggap bocah itu bukan sebagai balita tapi teman. Evan menarik lurus bibirnya. Dengan robot Ultraman pemberian Riana di tangan kanannya, bocah itu bersedekap dan menggelengkan kepalanya serta berdecak layaknya orang dewasa. Cengeng, ledek Evan. Hei, aku Daddymu, Son, tegur Eric. Tidak ada nada marah sedikit pun pada suara laki-laki itu. Sangat jauh berbeda dengan beberapa menit lalu di dalam kantor. Daddy sudah besar, tapi masih saja bersikap seperti anak-anak. Aku hanya pergi 3 jam dengan kakek, Dad. Sir Edmund dan Dave yang memperhatikan interaksi ayah dan anak itu mengulum senyum sambil memalingkan wajah mereka. Eric menarik lurus bibirnya. Dia kembali berdiri dan memasang lagi wajah tanpa ekspresinya. Kita meeting sekarang? Dave terperangah. Lelaki itu menurunkan bahu dan menunduk lemas. Tidak mau mengacuhkan keberatan Dave, Eric melangkah sambil menggandeng putranya. Son, panggil Sir Edmund. Eric yang hampir melewati ayahnya berhenti. Laki-laki itu tetap lurus memandang ke depan dan tidak melihat sang ayah. Dia masih tidak tahu bagaimana bersikap kepada ayahnya setelah mengetahui bahwa ayahnya tidak bersalah. Kau sudah bekerja terlalu keras. Bukan hanya kau yang keras pada dirimu sendiri, tapi juga pada para pegawai. Son, kau boleh bersedih, tapi kau juga harus ingat bahwa pegawai-pegawaimu juga memiliki keluarga. Keluarga lebih penting daripada pekerjaan. Eric kembali melangkah, tidak ingin mendengar lebih banyak lagi nasihat. Eric, kau belum pernah mengunjungi Alicia, adikmu. Dia sudah sadar, nak. Mata Eric seketika melebar. Demikian juga Dave. Eric segera berbalik dan menatap tidak percaya sang ayah. Yes, Dad. Aku tadi ke sana, lontar Evan. Eric menunduk menatap putranya, lalu kembali memandang sang ayah. Pria tua itu tersenyum dan mengangguk. Dia memajukan langkah dan menepuk bahu putranya. Dokter yang merawat Alicia sudah mengaku dia memberikan obat-obatan agar Alicia tetap koma. Apa?
Mantan suami Lady Hanwil itu menipiskan bibirnya dan memandang wajah Erik yang mulai berubah menyeramkan. Nah, jangan khawatir, aku sudah memecatnya. Datanglah, jenguk adikmu. Kau hanya memecatnya? Sir Edmund membuka mulutnya. Ia ingin menjawab, namun melihat amarah di wajah putranya, kata-kata itu seolah tertahan begitu saja di tenggorokan. Dev, tangkap dokter itu. 2 tahun kemudian, seorang wanita duduk di kursi roda di halaman sebuah rumah khas Skandinavia. Dengan palet di tangannya, ia mengabadikan pemandangan laut lepas di depannya dengan perahu dan bot beraneka jenis yang ada di sana. Kuncir ekor kudanya melambai karena tiupan angin laut yang menyegarkan. Wanita itu tidak berhenti tersenyum karena sungguh indah dan menyegarkan matanya. Serak-serak. Suara langkah kaki di atas rerumputan di belakangnya membuat wanita itu menoleh. Senyum yang terurai di bibirnya bertambah lebar saat melihat seorang laki-laki dengan rambut yang sudah mulai ditumbuhi beruban itu berjalan mendekatinya. Anan, di sini sangat dingin, ayo masuk, ajak laki-laki itu lembut. Riana menggeleng. Dia menunjuk goresan kanvas yang ada di depannya, lalu kembali mempertegas warna-warna untuk gambarnya dengan kuas. Lelaki itu melihat hasil gambar Riana dan kembali memandang wajah ayu wanita itu. Ada keresahan yang terpancar di wajah yang mulai ditumbuhi keriput itu. Aku mohon padamu, Iwan, tolong izinkan sekali ini saja Riana menjenguk Erik. Aku takut dia tidak akan bisa bertahan. Kalimat yang diucapkan Sir Edmund, penyelamatnya kala ia hampir terbunuh oleh anak buah Gary 21 tahun yang lalu kembali terngiang. Apa yang harus Papa lakukan, nak? Kalau Papa membawamu menemuinya, apa kau akan baik-baik saja? Ucap Iwan di dalam hatinya. Segala keraguan dan ketakutan bergulat di dalam benaknya. 24 jam yang lalu, Iwan, ayah Riana yang sedang berjalan gontai sambil menenteng tas kresek berisi belanjaan, segera berhenti. Ia sangat mengenal suara yang memanggil namanya itu. Perlahan dia berbalik, matanya melebar ketika batinnya mendapat konfirmasi siapa yang sudah memanggil namanya. Ia kembali memutar badannya dan melangkah lebar, menjauh dari laki-laki yang menyerukan namanya, namun 2 orang berjas hitam menghalangi jalannya. Minggir, sontak Iwan. Matanya tajam melotot ke arah kedua orang itu, tapi keduanya bergeming. Iwan, izinkan aku bicara denganmu. Iwan mengeratkan giginya dan berbalik. Ia menatap tajam laki-laki berjaket tebal yang melihatnya dengan sorot tipis dan sorot memelas. Soal apa? Ketus Iwan. Kita bicara di dalam mobil, di sini sangat dingin, ucap lelaki itu dengan binar matanya. Iwan mendesah. Ia sadar setidaknya laki-laki itu adalah penyelamatnya. Kesalahan anak, ayah tidak patut mendapat balasannya juga. Ia lantas berjalan mengikuti lelaki yang tidak lain adalah ayah kandung Erik dan masuk ke dalam sebuah mobil minivan mewah yang terparkir di pinggir jalan. Ada apa? Tanya Iwan setelah ia duduk di jok mobil tanpa melihat laki-laki yang duduk di sebelahnya. Iwan, Erik sudah cerita semua kejadian waktu itu. Apa yang dikatakan Gary itu tidak benar. Erik sama sekali tidak tahu kalau kau adalah pemilik saham yang selama ini ia cari. Entah kamu sudah tahu ini atau tidak, keinginannya untuk menemukanmu terpacu karena ia tidak mau lagi dikontrol ibunya. Iwan mengerutkan alis. Ia menoleh pada laki-laki itu. Mulutnya tidak berucap, namun ia masih menunggu laki-laki itu melanjutkan ceritanya. Mendengar perhatian Iwan, Sir Edmund kemudian menoleh dan melihat ayah dari mantan menantunya itu. Ia tersenyum tipis dan mengangguk. Sejak kematian kakeknya, Erik hidup dalam kuasa Mary, Lady Hanwil. Semua yang ia lakukan harus berdasarkan keputusan ibunya. Waktu dia berhasil mengembalikan kejayaan The Royal, ia memiliki sedikit kebebasan untuk membuat keputusan soal perusahaan. Tapi hanya sekadar itu.
Selanjutnya, apa yang dia lakukan masih dalam kuasa ibunya. Ia kemudian bertemu Rihanna di universitas dan jatuh cinta. Kejadian yang mereka alami bukan atas kehendak Eric. Semua karena trik Xianli dan Mary. Xianli ingin menikah dengan Eric, tapi karena semua tidak berjalan sesuai rencana, akhirnya mereka berdua membodohi Eric dengan informasi palsu soal Rihanna dengan bantuan Gary. Selanjutnya, kau tahu bagaimana ceritanya? Iwan, apa kau tahu? Ketika dia tahu semuanya, Eric menjadi seperti orang gila mencari Rihanna. Selama berbulan-bulan, ia mengerjakan tugasnya secara online dan sangat jarang ke kantor karena dia terus mencari Rihanna. Evan juga sering mendapat bully karena dianggap tidak memiliki ibu. Jadi tekad Eric semakin bertambah untuk mencari anakmu. Waktu dia bertemu Rihanna lagi dan mendengar juga melihat Rihanna bersama laki-laki lain, hatinya benar-benar hancur. Tapi dia tetap diam-diam membantu semua yang dilakukan Rihanna. Dia semakin gigih untuk menemukan pemilik saham 13% itu supaya dia bisa menjadi pemegang saham terbesar. Dia juga diam-diam menggunakan uang pribadinya untuk menyewa 2 orang dan membeli saham The Royal. Semua dia lakukan demi Rihanna. Keinginan terbesarnya adalah untuk menikah dan bersama Rihanna lagi. Karena itu, dia harus keluar dulu dari kuasa ibunya. Setelah menjadi pemegang saham terbesar, dia menyeret ibunya ke kepolisian dan mencari cara menjatuhkan Gary. Semua demi Rihanna. Dia sangat mencintai anakmu, Iwan. Dan sekarang, kau mungkin sudah tahu apa yang terjadi pada Eric lewat media. Eric saat ini sedang kritis. Selama 2 tahun terakhir, dia memporsir badannya untuk bekerja sampai akhirnya dia terkena gagal ginjal dan harus berada di ICU. Seharusnya tidak akan separah ini kalau saja Eric mau dirawat sejak dini. Tapi dia menolak. Dia ingin bersama Rihanna karena mengira anakmu sudah tiada. Iwan, aku mohon, sudah cukup kau menghukum Eric. Semua ini bukan kesalahan Eric. Dia benar-benar tidak tahu apapun. Sahammu, akulah yang memberikan kepadanya. Dia sama sekali tidak pernah tahu kalau kau memilikinya. Aku mohon padamu, Iwan, tolong izinkan sekali ini saja Rihanna menjenguk Eric. Aku takut dia tidak akan bisa bertahan. Iwan membasahi bibirnya, hatinya mulai goyah. Dari mana kau? Aku tahu kau akan menanyakan itu kepadaku. Tapi ada yang membantuku. Dia adalah orang yang membantu menghabisi anak buah Gary untuk membebaskan Rihanna dan cucuku. Tapi pada akhirnya, Iwan mengerutkan alisnya. Jadi mereka suruhan Sir Edmund. Kau sudah selesai bicara? Sir Edmund menatap kaget ayah Rihanna itu. Iwan, tidak bisakah kau Akan aku pikirkan. Aku tidak janji, tapi akan aku pikirkan. Ucap datar Iwan. Lelaki itu menggeser pintu minivan. 2 orang yang berjaga di luar melihat Iwan membuka pintu mobil, namun mereka segera menghalangi kala melihat ekspresi Sir Edmund. Tidak apa-apa, biarkan dia pergi. Lirih ayah Eric itu. Semua ucapan Sir Edmund memang benar, ia pikirkan. Dan sekarang, melihat putrinya, ia menjadi ragu dan tidak tahu harus berbuat apa. Papa? Iwan terkesiap. Dia menatap putrinya lalu mengulas senyum. Ya, nak? Ada apa? Papa seperti memikirkan sesuatu. Apa ada masalah dengan laporan medisku? Iwan membasahi bibirnya dan menggeleng. Ia mendekati putrinya dan mengusap sayang rambut ibunda Evan itu. The Royal Hospital, Inggris. Suara mesin pendeteksi ritme jantung berbunyi tiada henti di sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat seorang laki-laki yang terbaring dengan mata terpejam di atas bed rawatnya. Tirai di kaca yang menjadi dinding ruangan itu. Seorang bocah 5 tahunan menatap sedih ayahnya dalam gendongan seorang laki-laki yang matanya memerah seperti habis menangis. Dev,